Tanpa merendahkan diri, Anda tidak bisa menyembah Tuhan. Nggak bisa. Tanpa merendahkan diri, Anda tidak bisa membawa persembahan kepada Tuhan. Tanpa merendahkan diri, Anda tidak mungkin bisa mendengar suara Tuhan. Tanpa merendahkan diri, jangan harap rencana Tuhan digenapi dalam hidupmu. Tanpa merendahkan diri, Dia tidak akan mendengarkan doa kita. Kuncinya, kata kuncinya, passwordnya, merendahkan diri. Bro Arif, sudah waktu ibadah online lagi nih. Sudah cek sinyalnya belum? Tenang saja, sudah siap, aman. Wah, ada apa lagi nih? Kuotanya habis, Bro Arif. Aku beli dulu di planet sebelah ya. Starkit di rumah, ayo ikutan ibadah online Starkit. Starkit, let your light so shine. Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Kita bersama-sama akan merayakan Natal secara online melalui media Zoom dan YouTube pada tanggal 24 Desember 2020 pukul 7 malam dengan tema Christmas at Home. Mari bersama-sama kita merasakan kehangatan Natal bersama seluruh jemaat yang ada, sekalipun kita di rumah saja. Jemaat MDC Jakarta sekalian, kita akan bersama-sama merayakan Christmas at Home seperti yang telah dikatakan oleh Pak Yosef tadi. Dan kita bisa mengakses lewat Zoom ataupun YouTube yang akan ditayangkan secara live. Untuk mendapatkan link Zoom-nya, Anda dapat melihat dari description YouTube di bawah ini. Anda juga bisa mendapatkan link ini lewat pemimpin kesan Anda yang mungkin akan di-share di WhatsApp group. Dan juga jikalau Anda tidak bergabung dalam kesan, Anda dapat meminta linknya di nomor berikut. Untuk Anda yang bergabung bersama-sama di dalam Zoom, Anda dapat menikmati kebersamaan dengan jemaat MDC yang juga tergabung. Jadi nyalakan video supaya kita bisa ngeliat satu sama lain. Juga yang pelayanan bisa melihat Anda di rumah. Dan juga kita menyiapkan hadiah-hadiah menarik untuk Anda. Yang pertama, dengan best dress code. Jadi dress code-nya itu merah, hijau, dan juga putih. Yang kedua, untuk peserta terheboh, kalau Anda mengikuti acara dengan gaya-gaya yang heboh, pastinya kita bisa lihat dan kasih hadiah buat saudara. Juga keluarga terkompak, jadi nikmatilah acara ini bersama dengan keluarga Anda. Dan juga pastikan semuanya masuk ke dalam kamera Anda supaya kami bisa lihat. Dan juga untuk Anda yang menyiapkan dekorasi di rumah untuk acara Natal ini, Anda juga berkesempatan untuk mendapatkan hadiah.
Tapi bukan virtual background ya, tapi dekorasi beneran. Jangan lupa tetap tampilkan video Anda supaya kami bisa melihat Anda di rumah dan mendapatkan jikalau Anda layak menjadi pemenang. So, pakai pakaian yang rapi dan tetap sopan selama Anda menyalakan video di Zoom. Kita akan ada penyalaan lilin, jadi siapkan untuk menyalakan lilin bersama-sama. Siapkan lilin Anda di rumah dan juga di atas semuanya kita akan menikmati semua acara ini bersama-sama. Kalau Anda terkendala untuk bisa mengikuti bersama-sama di dalam Zoom, Anda juga bisa mengakses lewat YouTube MDC Jakarta seperti Anda mengakses ibadah online setiap hari Minggu. So, see you di Christmas at Home. God bless you. Selamat hari Minggu Jemaat MDC Jakarta yang Tuhan kasihi. Selamat bertemu kembali di ibadah online MDC Jakarta. Saya percaya Bapak, Ibu, dan Saudara sudah siap untuk mengikuti ibadah hari ini. Firman akan disampaikan oleh Pendeta Andreas Nawawi dengan tema Homecoming of Worship, perayaan penyembahan. Baik saudara, marilah kita memuji dan menyembah Tuhan. Selamat beribadah dan Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan. Hari ini kita mau merayakan Dia. Kita mau puji nama Dia. Terpujilah Engkau Tuhan. Terpujilah Allah yang hidup. Terpujilah Engkau sampai selamanya. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Katakan ajaib dan penuh keagungan. Ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Bersorak bersama. Oh, 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 Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Oh, 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 Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk
Engkaulah Raja yang merintah Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya Yesus. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Ada mujizat dalam bersyukur, Engkau tempat perlindunganku Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang bersama-Mu. Ada mujizat di dalam bersyukur. Kami percaya Tuhan. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Ada mujizat dalam bersyukur, Engkau tempat perlindunganku Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang. Ada mujizat dalam bersyukur, Engkau tempat perlindunganku Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang bersama-Mu. Kami percaya kepadamu Yesus, bahwa di dalam bersyukur ada mujizat yang terjadi, ada kesembuhan yang terjadi, ada pemulihan yang terjadi. Haleluya. Mari jemaat Tuhan, angkat hatimu, angkat suaramu, katakan. Ada mujizat dalam bersyukur, Engkau tempat perlindunganku Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang. Ada mujizat dalam bersyukur. Amin. Tempat perlindunganku Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang. Amin Tuhan. Kami percaya Yesus. Puji Tuhan. Selam jumpa, kita bertemu kembali dalam suasana yang saya yakin
Lebih indah dalam suasana Natal yang sangat kuat pada hari ini, di mana-mana kita merasakan satu kedamaian yang sepertinya itu yang kita dambakan. Saya ingin sekali membacakan 3 ayat, 1, 2, 3, 4 ayat. 4 ayat sehubungan dengan khotbah saya pada saat ini. Mari kita buka Alkitab kita. Saya mengundang Anda untuk membuka Matius 24. Kita buka ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-14. Oke, siap? Mari kita baca ya, sama-sama. Ayat yang ke-11. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Dan Injil Kerajaan, dan Injil Kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu, barulah tiba kesudahannya. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami baca, dan kami mau belajar dan merenungkan dan menerapkannya dalam hidup kami, supaya apa yang Kau inginkan, apa yang Kau rencanakan terjadi sepenuhnya dalam hidup kami. Berkati kami ya Tuhan, dalam nama Yesus. Amin. Mungkin ada yang bertanya, kenapa dalam suasana Natal khotbahnya kok tidak ada hubungannya? Sebenarnya ada hubungannya. Hubungannya di mana? Karena pada faktanya, pada kenyataannya, kondisi pada hari ini mirip banget dengan kondisi ketika Yesus menjelang lahir ke dunia 2000 tahun yang lalu. Apa yang menjadi mirip pada waktu itu? Karena satu aja, kasih kebanyakan orang menjadi dingin. Jadi di dalam penantian bangsa Israel akan juru selamat yang akan lahir pada waktu itu, orang-orang ada yang tetap setia menantikan Tuhan Yesus, ada yang enggak serius dengan kehidupannya. Jadi kedurhakaan pun makin menjadi-jadi. Jadi selama ratusan tahun, sepertinya Tuhan berhenti berbicara pada waktu itu. Dan jujur, persis sama, kasih kebanyakan orang juga menjadi dingin. Orang jadi makin egois, dan sepertinya berita kelahiran Tuhan Yesus yang begitu hebat luput dari perhatian mereka. Karena apa? Karena setiap orang sibuk dengan urusannya sendiri-sendiri. Setiap orang menjadi sangat egois dan tidak mementingkan kepentingan Tuhan sesama, nggak jadi kepentingan lagi, dan semuanya memikirkan untuk dirinya sendiri. Waktu saya merenungkan itu, tiba-tiba saya ingat ayat yang barusan kita baca. Dikatakan karena apa? Karena bertambahnya kedurhakaan. Atau dalam terjemahan lainnya dikatakan karena kedurhakaan makin menjadi-jadi, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Dan dikatakan di situ, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Jadi saudara, saya ingin sekali mendorong saudara untuk bisa bertahan sampai selesai. Kondisi hari ini nggak bagus, sama sekali nggak bagus. Jadi ekonomi, keamanan, sosial, semua kondisi sepertinya dalam semua kondisi mengalami kegoncangan yang sangat-sangat serius. Dan kita nggak tahu lagi apa yang akan terjadi tahun depan, bagaimana kondisi nanti, kita nggak pernah ngerti. Kapan nih berakhirnya pandemi COVID-19, kita juga nggak ngerti. Walaupun berita mengenai vaksin sudah begitu kencang, tapi apakah itu akan menyelesaikan semua masalah, kita juga nggak tahu. Tapi di tengah-tengah semuanya, saya yakin sekali bahwa rencana Tuhan, rencana Bapa di surga untuk kita, orang percaya yang menantikan Tuhan datang kedua kalinya, tetap akan terlaksana. Apapun yang terjadi, kondisi boleh seburuk-buruknya, tapi rencana Tuhan pasti akan terjadi. Jadi pada hari ini, mari kita belajar untuk menyikapi dengan benar kondisi yang terjadi pada hari ini. Jadi kalau ada orang yang egois kepada saudara, saudara harus mengerti, memang ini zamannya. Kalau tiba-tiba hak saudara diambil, saudara harus mengerti bahwa ini memang zamannya. Kalau saudara difitnah, dikatakan yang salah tentang kepada saudara, saudara nggak usah marah. Ini zamannya. Tiba-tiba hak saudara direbut, dan saudara diperlakukan dengan tidak adil. Ini zamannya. Ini masanya. Bahkan kalau kita baca lebih awal lagi, dikatakan bahwa berita perang akan mulai kita dengar. Kabar-kabar tentang perang.
Namun berawas-awaslah dan jangan kamu gelisah, sebab semuanya harus terjadi. Jadi memang mengerikan. Dan dalam keadaan ini semuanya, harus yang kita pertahankan adalah hanya satu. Hubungan kita dengan Tuhan. Hanya satu. Kalau Anda terpancing meresponi dengan salah, maka Anda tidak akan pernah bisa bertahan di tengah-tengah semua kegoncangan yang begitu mengerikan. Saudara jangan pikir bahwa hanya jemaat, hanya orang awam yang kena masalah ini. Enggak. Hamba Tuhan, pendeta pun bisa kena. Di Indonesia beberapa waktu yang lalu, kita dengar kan, ada pendeta gembala yang sangat terkenal di Indonesia, di Jawa Timur, yang tiba-tiba ditangkap polisi dan ditahan pada hari ini karena pedofili. Berhubungan seks dengan anak-anak. Dan banyak lagi berita-berita mengenai keuangan yang tidak jujur, mengenai berita bohong, dan yang lain-lainnya. Dan di luar negeri begitu banyak sekali berita-berita yang mengerikan. Seorang gembala sidang yang ahli khusus konseling mengenai orang bunuh diri, ternyata bunuh diri. Bahkan ada satu orang pendeta di New York yang jemaatnya terdiri dari para bintang film, dan sangat terkenal, salah satu cabang dari gereja yang besar di Australia, tiba-tiba jatuh dalam dosa seks. Sudah ini masanya. Ini keadaannya. Kalau sampai terjadi, tetap kita harus meresponi dengan benar di hadapan Tuhan. Kalau sampai Anda diperlakukan tidak adil, Anda diperlakukan dengan tidak semena-mena, belajar mengerti bahwa Tuhan sudah mengingatkan kita sebelumnya. Jadi dalam keadaan kondisi seperti ini, saya mencoba menyelami apa yang harus kita kerjakan. Bagaimana kita meresponi dengan benar. Pada waktu itu bangsa Israel menantikan mengenai kelahiran Juru Selamat, Tuhan Yesus. Itu sudah lalu. Tapi pada hari ini, kita sedang menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Mirip. Kondisi mirip sama. Apa yang harus kita lakukan? Belajar memiliki hati yang benar. Hati yang bagaimana? Hati yang tetap melekat kepada Tuhan. Hati yang melekat kepada Tuhan. Dan saya percaya, pada waktu kita menghadapi keadaan yang paling buruk sekalipun, kalau hati kita melekat kepada Tuhan, maka damai sejahtera Tuhan ada di situ. Jangan mencoba untuk merespon dengan cara yang salah. Di Amerika kemarin ini sedang ada pesta demokrasi yang besar, pemilihan presiden di sana. Herannya, hamba Tuhan, ada dua hamba Tuhan yang saya perhatikan. Yang satu, sangat terkenal sekali, dia mengatakan bahwa Trump pasti jadi presiden. Dia bernubuat dan videonya disebar kemana-mana, saya juga dapat videonya. Dikatakan Trump pasti menang, Trump pasti menang, Trump pasti menang. Tapi satu lagi, seorang hamba Tuhan yang juga terkenal di Indonesia, dari Amerika, namanya Cindy Jacob. Dan dengan lembut, saya tidak tahu apakah ada hubungannya apa tidak, tapi dia mengatakan bahwa buat saya tidak mendapatkan suara Tuhan. Siapa yang bakal menang? Tapi siapapun yang bakal menang, bagi saya tidak peduli. Karena Tuhan yang sudah menetapkan siapa yang akan menang. Siapa yang benar, siapa yang salah, nanti saudara akan lihat sendiri hasilnya. Tapi dari situ saya mulai belajar meresponi. Ternyata hamba Tuhan pun bisa meresponi salah. Apalagi kita sebagai jemaat. Jadi kalau kita mau benar, meresponi dengan benar, maka kita harus belajar untuk mengerti dengan hati yang terbuka. Mengerti apa yang sebenarnya dia inginkan. Nah, ada satu kata yang bagus sekali kalau hubungan dengan Natal. Berkali-kali kalau kita Natal, kita selalu diingatkan mengenai 3 raja dari timur yang datang dikatakan untuk menyembah dia, orang-orang Majus. Dikatakan di Matius 2, ayat yang pertama dan kedua dikatakan sudah Yesus dilahirkan di Bethlehem, di tanah Yehuda, di tanah Yudea. Pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Dan bertanya-tanya, di manakah dia? Raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu. Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah dia. Heran ya, di tengah-tengah kondisi yang penuh dengan hal yang egois, persis seperti hari ini, ternyata masih ada orang-orang yang punya hati yang tetap cinta pada Tuhan, yang tetap melekat kepada Tuhan. Dan dikatakan orang Majus itu datang dari timur, dia datang untuk menyembah dia.
Dia cari Yesus. Hatinya melekat kepada Tuhan. Dia nggak peduli yang siapapun, dia nggak peduli. Dia hanya terarah kepada Tuhan Yesus saja. Dia nggak peduli pada yang lainnya. Saya kagum tuh. Benar-benar kagum. Tadi sebelum acara ini dimulai, saya ngobrol sama Edi Hartono. Dan kita ngobrol-ngobrol, dan dia cerita, dan saya juga cerita pengalaman saya pribadi meresponi kondisi yang buruk ini. Aneh sekali. Dalam beberapa tahun ya, 2-3 tahun terakhir sebelum pandemi COVID-19 ini, saya betul-betul mengalami keadaan yang saya nggak suka. Gitu. Seperti ada perlakuan-perlakuan yang tidak adil dalam kehidupan saya. Tiba-tiba saya sakit, kaki sakit lah, jantung sakit, semua sakit, GERD lah semua. Sampai rasanya saya mau bilang Tuhan nggak adil, tuh saya takut. Jadi saya cuma bilang, Tuhan, sampai kapan ini saya harus mengalami ini semuanya? Tapi di tengah-tengah itu semuanya saya hanya belajar satu. Saya tahu bahwa Tuhan itu adil. Saya tahu bahwa dia itu penuh kasih. Jadi nggak mungkin dia memperlakukan saya nggak adil, nggak mungkin. Kalau sepertinya ada sesuatu yang terjadi yang kita nggak suka, bukan berarti bahwa dia nggak adil. Kemungkinan dia mau kita berubah. Ya kan? Dia mau kita berubah. Bukan dia nggak adil. Kalau dia izinkan sesuatu untuk menggoncangkan kita, tujuannya hanya satu. Supaya kelihatan, supaya nyata firman Tuhan katakan, apa yang tidak dapat digoncangkan. Jadi kalau hari ini kita sedang mengalami kegoncangan, relax aja. Tuhan sedang memunculkan, mengeluarkan, membangkitkan yang bisa digoncangkan. Kalau memang ada, buang. Cepet buang, lepasin aja. Kata melekat pada Tuhan, bagus tuh kata melekat pada Tuhan. Yang pertama artinya apa? Melepaskan. Lepasin aja. Kalau memang itu nggak berkenan pada Tuhan, lepaskan. Ngapain dipertahankan? Sekalipun bagus, kalau itu berbahaya buat hidup kita, lepaskan. Sekalipun menarik, sekalipun mahal. Tapi kalau itu berbahaya, lepaskan. Jangan ditahan, lepaskan. Karena kalau engkau tetap pegang itu, engkau akan tetap tergoncangkan. Berapa kali Natal akan engkau alami dalam hidupmu, tetap sama akan terjadi. Kegoncangan yang sama akan menghadapimu. Engkau akan mengalami kegoncangan demi kegoncangan dari Natal ke Natal, dari waktu ke waktu. Karena Tuhan mau, lepaskan, segera lepaskan. Jangan bodoh, segera lepaskan. Yang kedua, setelah dilepaskan. Bagus sekali. Kata yang kedua adalah, dalam bahasa Inggris, ya, kata adalah to deliver. Ya, melepaskan juga artinya. Jadi yang ke satu, to release, melepaskan. Yang kedua, to deliver, ya melepaskan juga. Jadi yang kedua, lepaskan lagi. Jadi betul-betul lepaskan. Tapi saya suka banget dengan kata yang ketiga. Kata ketiga adalah bergantung. To cling, bergantung. Jadi ketika semua sudah dilepaskan, kepada siapa lagi kita mau berharap? Kepada siapa lagi kita mau berharap? Kalau engkau sudah melepaskan semua yang bisa tergoncangkan, mau berharap ke siapa lagi? Nggak ada lagi. Kecuali pada Tuhan. Dan itu yang saya lakukan. Saya nggak tahu lagi siapa lagi yang mau saya bergantung. Kayaknya teman yang saya anggap teman, sahabat yang saya anggap sahabat, udah nggak ada lagi. Saudara percaya dah kalau dalam keadaan yang paling jelek dalam hidupmu, jarang lah yang namanya sahabat tetap bertahan dalam hidupmu. Jarang. Yang namanya teman, jarang. Tapi yang namanya saudara, namanya ibu, ayah, adik, kakak itu tetap ada. Itu bersyukurlah. Makanya saya bersyukur, saya sangat menghargai adik saya, ya, Petrus, Hani, Handi, anak-anak saya, Ika Ira Bram, dengan suaminya Audi, Ira dengan Gabi, Abraham dan Ea, cucu-cucu saya, itu keluarga. Makanya keluarga itu penting, very important. Mereka tidak akan menghilang, tidak akan lenyap. Di tengah semua yang terburuk, mereka masih tetap ada. Tapi di atas segala-galanya, Tuhan tetap ada. Dia nggak akan lari. Dalam keadaan yang sangat sulit, percayalah, satu-satunya bergantung hanya pada Tuhan. Saya mau apa lagi? Di awal tahun ini saya bisa bergantung dan sekarang Tuhan, apapun yang terjadi, Engkau segalanya bagiku. Lakukan aja apa yang Engkau mau. Saya belajar melepaskan semua kesombongan, egoisme, merasa hebat. Saya tuh orang yang sombong banget. Saya suka dipuji, saya suka dihormati. Dan saya gampang tersinggung. Wah, saya suka banget untuk menunjukkan bahwa siapa saya. Saya suka banget. Satu-satu dicopotin. Seperti ayam yang
mau dipotong, mau direbus, bukan potong, direbus. Bulu disabutin semuanya. Habis semuanya. Dan saya benar-benar bukan minder, tapi saya merasa kayak nggak ada gunanya lagi. Saya diam aja, habis semuanya. Pekerjaan, jabatan, semua lenyap semua. Dan di tengah-tengah itu semuanya yang saya punya satu, Tuhan. Dan saat itu saya baru mengerti apa artinya melekat kepada Tuhan. Aneh ya, justru di tengah-tengah kondisi yang berat, pandemi COVID, Tuhan seperti membalikkan tangan. Kondisi yang jelek berubah. Jadi di tengah-tengah semua kondisi buruk, saya melihat berkat Tuhan tetap nyata. Saya merasakan kebaikan Tuhan yang luar biasa. Pertolongan Tuhan, Dia mengembalikan justru di saat kondisi yang tidak baik. Saya bersyukur pada Tuhan. Tuhan itu setia. Tuhan itu adil. Dan Tuhan Yesus itu penuh kasih. Itu alasannya kenapa 3 orang Majus datang ke kota yang disebut Yerusalem untuk mencari Yesus. Dan di sana dia mau menyembah Yesus. Dia tinggalkan semuanya. Saya nggak mau khotbah tentang apa itu worship. Saudara beli aja buku tentang worship. Apa itu menyembah? Saya nggak akan khotbah yang itu. Tapi yang saya mau katakan adalah, kalau Anda punya hati yang menyembah, artinya Anda punya hati yang melekat pada Tuhan. Sehingga semua seperti nggak penting lagi. Yang penting hanya Yesus. Nggak ada lagi yang lainnya. Nggak ada yang lainnya lagi. Bayangkan 3 raja itu raja bukan main-main, itu benar-benar raja. 3 raja dari timur, dia berangkat ke Yerusalem. Sudah tahu berapa lama dalam perjalanan? Ada banyak ahli Alkitab yang coba mempelajari. Tapi menarik sekali ketika mendapatkan data bayi yang dibunuh itu di usia 2 tahun ke bawah. Jadi diperkirakan angka 2 tahun itu menjadi satu petunjuk bagi si Raja Herodes yang buat peraturan harus dibunuh semuanya. Rupanya 2 tahun itulah yang dikatakan oleh si orang Majus itu kepada Herodes. Jadi diperkirakan perjalanan itu 2 tahun. Bayangkan sudah 2 tahun itu bukan naik kapal pesiar yang mewah, yang nyantai-nyantai. 2 tahun tuh naik onta atau naik kuda, nyebrang padang gurun, hutan, hujan, badai. 2 tahun. Itulah kira-kira bentuk kegoncangan yang banyak dialami oleh kita pada saat ini. Kita baru setahun ya pandemi COVID nih. Apa WFH, work from home. Apalagi namanya PBBS, sudah lupa sih. PSBB. Baru belum sampai setahun. Itu 2 tahun mungkin terpisah dari keluarga. Mereka pergi itu nggak ada keluarga, ya terpisah dari keluarga, terpisah dari teman-teman. Hanya sekelompok kecil pergi dari negaranya, meninggalkan semua bisnisnya, ninggalin hartanya, ninggalin semuanya. Dan 2 tahun dia jalan. Hanya untuk mencari bintang itu. Karena di situ dia percaya ada Yesus, Juru Selamat yang dinubuatkan oleh para nabi, lahir di sana. Dia datang untuk menunjukkan hormatnya. Dia datang untuk menunjukkan respeknya. Dia datang untuk menunjukkan rasa takutnya kan Tuhan. Dia korbankan semua-semuanya. Karena hati yang melekat kepada Tuhan. Aneh ya. Raja yang sama, Raja Herodes, udah deket banget dengan Yesus, dia nggak peduli. Karena hatinya nggak di situ. Itulah hati yang dingin. Yesus lahir di kotanya, dia nggak tahu. Dia nggak peduli. Hari ini juga, sementara kegoncangan sedang terjadi, pernahkah Anda melihat mata ke atas dan bertanya pada Bapa, apa yang sedang kau lakukan? Rencana Tuhan sedang digenapi dari hari ke hari. Kedatangan Yesus makin dekat dan makin dekat dan makin dekat. Tapi banyak dari kita nggak peduli. Kita tetap sama, melakukan hal yang sama, kita nggak peduli, kita pikir kita masih hidup 1000 tahun lagi. Saya nggak tahu bahwa penggenapan setiap janji Tuhan sedang terjadi. Rancangan Tuhan, rencana Tuhan sedang terjadi terus-menerus, setiap saat, setiap detik, semua sedang digenapi. Tapi kita nggak peduli. Kita bahkan nggak mau tahu. Kita masih sibuk dengan kepentingan kita. Kita sibuk dengan urusan kita sendiri. Kita nggak peduli. We don't care. Nggak peduli. Kita nggak mau tahu. Kalau kita doa kita yang satu. Kita yang minta, terus minta. Tanpa peduli Tuhan mau ngapain. Padahal dia mengatakan sesuatu yang penting untuk kita lakukan. Kita nggak peduli. Saya lihat tim doanya Trump. Waktu doa, kalau saudara mau minta videonya, saya kasih videonya saya punya.
Doa itu mengerikan. Saudara. Wah, dia tangkingin, semuanya ditangkingin, pokoknya supaya Trump menang. Ditangkingin, semua ditangkingin. Saya nggak tahu pada akhirnya Trump akan menang atau tidak, saya nggak tahu. Tapi, bukan itu caranya. Kenapa nggak kita berdoa dengan tenang? Katakan, datanglah kerajaan-Mu Tuhan, dan jadilah kehendak-Mu atasku, atas hidupku. Let God be God. Biar Tuhan menjadi Tuhan dalam hidupku. Dan bukan saya yang jadi Tuhan. Yang memaksakan kehendak saya. Saya tidak anti dengan doa. Cuman kadang-kadang saya suka ngeri kalau lihat orang berdoa yang memaksakan kehendaknya. Dia puasa, dia lakukan semua, dia paksa. Supaya targetnya tercapai. Dulu mungkin kita boleh lakukan itu. Tapi hari ini, waktu sudah makin dekat. Jangan. Dengarkan suaranya. Tukling bergantung. Tanya dengan suara lembut, Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Apa? Tiap pagi kalau saya bangun tidur, saya duduk di pinggir ranjang saya, sementara istri saya masih tidur, lampu masih gelap. Saya duduk, saya mengucap syukur kepada Tuhan, dan saya tanya, Tuhan, apa yang saya kerjakan? Katakan. Tolong Tuhan bicara. Saya nggak ingin hidup saya sia-sia. Saya sudah tua, yes. Saya nggak bilang bahwa saya masih muda. Nggak apa-apa, saya dikatakan Tuhan, memang saya jujur, saya udah kepala 6, udah lebih. Dan it's okay. Tapi saya bersyukur pada Tuhan, saya punya Tuhan yang tetap setia pada saya. Dan firman Tuhan katakan, sampai putih rambutmu, dia tetap menggendong kita. Jadi sampai putih rambut saya yakin dia tetap menggendong saya. Dia tetap membimbing saya. Sama saudara juga begitu. Mau muda, mau tua, nggak peduli. Kau punya panggilan Tuhan yang serius untuk dilakukan dalam kehidupan kita. Ada orang pernah sama saya, Pak Andreas, bagaimana sih caranya? Saya lihat, kalau lihat cerita-cerita orang bersaksi begitu bagus-bagus, saya baca di Alkitab, tentang Salomo, tentang Yosua, tentang Musa, tentang Abraham, hebat-hebat semuanya. Dan saya katakan, konsepnya sama. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, konsepnya sama. Tuhan punya rencana. Ingat baik-baik, di dalam penggenapan rencana Tuhan, ada dua. Ada bagian Tuhan yang harus dilakukan, ya, dan ada bagian saya yang saya harus lakukan. Jadi saudara jangan pikir gini, oh bagian Tuhan lakukan Tuhan, nanti selesaikan semuanya. Saya nggak usah ngapa-ngapain, nggak bisa. Bagian saya minta, kan Tuhan bilang mintalah maka akan kuberi. Ya minta, tapi minta yang sesuai dengan kehendaknya. Bukan minta semau kita. Minta sesuai dengan rencananya. Maka kita ngerti rencananya apa. Di dalam rencananya itu bagian saya apa Tuhan, minta sama Tuhan, tunjukkan Tuhan, minta sama Tuhan. Di bagian mana saya berfungsi, di bagian mana saya harus bergerak. Minta pada Tuhan. Dan saya yakin dia akan beritahukan pada saudara. Di tengah-tengah kondisi yang kurang baik pada hari ini, saya yakin Tuhan Yesus tetap baik. Dia tetap baik. Saya kalau ngulang-ngulang ini, saya minta maaf. Tapi saya kadang-kadang, faktanya begitu. Tahun lalu itu, aduh, ngeri. Tahun lalunya lagi 2 tahun terakhir itu. Dari kaki, jantung, GERD, saya kena GERD. Nggak bisa tidur. Tiap malam kebangun, deg-degan, ketakutan, nggak bisa tidur. Saya loh, saya bisa khotbah, ketakutan, nggak bisa tidur. Sampai saya mikir, Tuhan salah saya apa Tuhan? Dan di tengah-tengah semuanya saya baru belajar. Saya tuh benar-benar nggak ada apa-apanya. Nothing, nobody. Tanpa dia, kita nobody. Saudara jangan sombongkan apa yang kau miliki. Jangan. Ini waktunya kita untuk belajar merendahkan diri. Karena firman Tuhan katakan, dan umat yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri. Ingat ya, merendahkan diri. Jadi kunci utamanya apa? Merendahkan diri. Setelah itu apa? Setelah merendahkan diri, firman Tuhan katakan, dan berdoa. Dan mencari wajah Tuhan. Dan berbalik dari jalan yang jahat. Maka apa yang terjadi? Tuhan katakan, maka aku akan mendengar doamu. Dan aku akan memulihkan engkau. Menjawab doamu dan memulihkan negerimu. Dipulihkan semuanya. Kata kuncinya adalah merendahkan diri. Saudara sudah berdoa, baik.
Sudah mencari wajah Tuhan, oke, nyembah 24 jam, doa puasa 10 hari, mencari wajah Tuhan. Oh bro, gue lagi cari wajah Tuhan, oke. Tapi tanpa merendahkan diri, semua nggak akan ada gunanya. Kata kunci di depannya adalah baca di 2 Tawarin 7 ayat 14. Umat yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa, mencari wajah Tuhan, dan berbalik dari jalan yang jahat, maka Allah akan mendengar doa kita, dan menjawab doa kita, dan memulihkan kehidupan kita. Itu baru terjadi. Dan itulah jawaban Tuhan. Ada bagian yang Tuhan akan lakukan, tapi ingat, ada bagian yang kamu dan saya harus lakukan. Bagian kita apa? Merendahkan diri, berdoa, mencari wajah Tuhan, berbalik dari jalan yang jahat. Bagian Tuhan apa? Mendengar doa kita dan memulihkan kita. Dan janji akan digenapi. 2 Tawarin 7 ayat 14. Tanpa merendahkan diri, nggak akan bisa. Impossible. Nggak mungkin. Suruh mau ngapain aja nggak mungkin. Minta didoain pendeta siapapun juga. Nggak akan terjadi. Tidak akan terjadi. Saya ngeri kalau pada hari ini lihat orang-orang Kristen yang semau, seenak udelnya sendiri. Saudara, jangan main-main dengan Tuhan. Jangan main-main dengan Tuhan. Ini waktu yang sangat serius. 3 orang Majus dan para gembala yang tidak berpendidikan, yang miskin. Justru 2 kelompok inilah yang punya hati tertuju pada Yesus. Mereka adalah orang-orang yang disebut merendahkan diri di depan Tuhan. Ketika mereka merendahkan diri, maka Tuhan berbicara pada mereka. Dikatakan oleh orang-orang Majus, kamu jangan kembali lagi ke Raja Herodes. Pulang cari jalan yang lain. Di depan para gembala, malaikat menampakkan diri. Saya ingin hal yang sama kita bisa alami pada hari ini. Tanpa memperpanjang khotbah ini, saya ingin sekali berdoa bersama-sama dengan saudara. Kalau Anda pada saat ini merasakan Tuhan ini waktunya saya untuk kembali kepadamu. Merendahkan diri. Merendahkan diri. Kata kunci merendahkan diri. Tanpa merendahkan diri, Anda tidak bisa menyembah Tuhan. Nggak bisa. Tanpa merendahkan diri, Anda tidak bisa membawa persembahan kepada Tuhan. Tanpa merendahkan diri, Anda tidak mungkin bisa mendengar suara Tuhan. Tanpa merendahkan diri, jangan harap rencana Tuhan digenapi dalam hidupmu. Tanpa merendahkan diri, Dia tidak akan mendengarkan doa kita. Kuncinya, kata kuncinya, passwordnya, merendahkan diri. Mari kita datang kepada Tuhan. Dan katakan, Tuhan, saya mau merendahkan diri. Letakkan tangan di dadamu. Dan katakan, Tuhan, saya mau merendahkan diri. Berdoa, mencari wajah-Mu, dan berbalik dari jalan yang jahat. Tuhan, saya mau mendengar suara-Mu. Saya mau mengerti rencana-Mu. Dan melakukan apa yang harus kami lakukan. Apa yang harus aku lakukan, apa yang harus saya lakukan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur. Biar Natal kali ini menjadi Natal istimewa, di mana aku datang untuk menyembah-Mu Tuhan. Untuk mempersembahkan hidupku bagi-Mu. Dalam nama Yesus. Amin. Tuhan memberkati. Puji Tuhan, kita telah melakukan ibadah hari ini. Kini saatnya kita akan memberikan persembahan. Persembahan dapat ditransfer ke nomor rekening atau QR Code yang tertera di layar. Sebelumnya, kita akan berdoa untuk persembahan, kemudian berdoa untuk jemaat, berdoa untuk bangsa, dan diakhiri dengan doa berkat. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kiranya pada hari ini kami ingin memberikan persembahan sebagai rasa ucapan syukur kami Tuhan buat segala kebaikan-Mu bagi kami semuanya. Dan kami berdoa untuk setiap jemaat Tuhan. Kiranya yang sakit, Tuhan sembuhkan. Yang lemah, Tuhan berikan kekuatan. Dan Tuhan membuka seluruh saluran berkat buat setiap jemaat Tuhan yang berusaha, yang usaha baru, atau yang sedang bekerja dimanapun mereka berada. Kiranya kasih dan anugerah Tuhan menyertai mereka. Dan kami berdoa buat bangsa dan negara ini. Kiranya bangsa dan negara ini pun boleh tetap dalam perlindungan Tuhan. Dijauhkan daripada segala apapun Tuhan yang menghalangi negara ini untuk lebih maju lagi. Dan saudara sekalian jemaat Tuhan yang kekasih, mari angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya berkat kasih anugerah dari Allah Bapa kami yang di sorga, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam persekutuan yang erat dengan Roh Kudus,
memberkati, menyertai setiap saudara, sampai Tuhan datang kembali untuk kedua kalinya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa dan mengucap syukur. Amin.